Jangan anggap remeh fisik orang. Kadang-kadang subhanallah tadi saya bilang jenjang pendidikan, kekayaan, sosial membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Mungkin ada seorang pengurus masjid teman-teman sekalian, tidak ada sekolahnya, nggak ada sekolah, ijazah SD-nya pun tidak ada. Tapi tiap hari Masya Allah azan urus masjid itu lebih afdal daripada ana dan antum. Lebih afdal tiap hari ngurus rumahnya Allah, demi Allah urus masjid ini dan masjid lain teman-teman lebih mulia daripada urus Istana Merdeka. Ini rumahnya Allah, itu rumahnya itu siapa? Semua jabatan manusia. Ini rumahnya Allah, walaupun musola kecil itu orang lebih mulia. Berapa banyak orang di antara kita menganggap remeh orang-orang seperti ini? Mungkin dia pintar, sekolah di Jakarta, S2, S3, mungkin sudah profesor. Orang tuanya di kampung cuma urus perkebunan dan pertanian, tidak ngerti apa-apa. Dia pulang kampung karena dia sudah biasa dengan bahasa-bahasa, ya, kosakata akademik. Maka akhirnya dia ketemu sama orang tuanya ngomong apa adanya, tidak ada pendidikannya. Lalu muncul perasaan menganggap remeh. Ini gimana caranya teman-teman sekalian? Gimana caranya kita merasa seperti ini? Ini semua harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan dan kita harus menjadi orang mukmin yang menghormati orang lain. Yang ke-10, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dengan menganggap remeh, bicara enggak melihat. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Angkuh ini masuk dalamnya perilaku, perkataan, gerak-gerik, bahasa tubuh, semuanya kalau membawa pada kesombongan diistilahkan dengan angkuh, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4895, Ibnu Majah 4179 dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan secara khusus kepadaku agar kalian bersikap rendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Ini perintah Nabi SAW, wahyu dari Allah langsung disuruh itu. Raja, pencipta, pemilik langit dan bumi yang memerintahkan itu. Jangan sombong. Kita tidak bakal bisa mencapai gunung yang besar, kita juga tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang subhanallah orang naik motor, suaranya ribut. Dia balap, karena di depan rumah saya gitu, karena di pinggir jalan, balap, ribut. Terus saya berpikir, habis itu apa? 10 meter, 20 meter suaranya ribut itu, sudah ganggu orang, bensinnya banyak yang terpakai, ya. Iya kalau tiba-tiba nggak mogok motornya, gitu. Gak ada apa gunanya sombong dengan 10 meter itu untuk apa? Hah? Apa yang mau disombongin ini? Ribut dengan itu, tunjukin kehebatan. Lewat di sebelah, ngapain ngomongin? Untuk apa ini? Hah? Nunjukin kalau saya hebat. Terus ternyata orang yang sedang ditantang ini mungkin ahli bela diri, bisa dipatahin lehernya dia. Hah? Apa? Itu apa? Saya kadang-kadang lihat subhanallah ada orang sengaja ganti knalpotnya. Untuk apa ganti knalpot teman-teman sekalian? Buang-buang duit untuk apa? Ribut, ganggu orang, gak enak dengarnya. Dan itu pasti membawa pada kesombongan, tidak bisa dikatakan tidak. Susah. Karena sudah ribut pasti tujuannya untuk pamerin sama orang. Bukan, pamerin kekuatan itu depan musuh di sana di Israel. Nah itu otot-otot memperlihatkan di sana. Hah? Ribut suara di situ di medan perang. Sahabat itu kalau ngomong satu sama lain sampai hampir tidak terdengar di antara mereka. Kena lembutnya, tapi di kancah peperangan suara mereka bisa membuat musuh-musuh pada takut. Itu laki-laki yang jantan, gitu kan? Bukan pamer-pamer depannya orang. Gitu. Ada orang subhanallah rumah tangga istrinya jadi bahan tempat, ya praktek. Sebentar memar di kiri, sebentar benjol kepala, sebentar ditarik rambutnya, sebentar ditendang. Ya akhi, otot kamu itu bukan untuk perempuan. Hah? Sana di medan perang, gitu. Bukan di rumah ini. Anaknya dipukulin ini segala macam. Padahal mungkin kalau di luar pengecut nih orang. Ada semua gunanya ini. Ya. Baik, saya akan bacakan dalil selanjutnya baru kemudian kita azan. Diangkat di sini sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2588, ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Taala. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah melainkan Allah Taala akan meninggikan martabatnya.
Lain dari itu, karena telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati beliau terhadap kaum mukminin, kaum muslimin, walaupun beliau adalah penghulu para rasul dan beliau tidak congkak serta tidak sombong, sehingga beliau tetap berkenan untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam satu doanya beliau mengucapkan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4126 dan juga Al-Hakim di jilid 4 nomor 358. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya seperti keadaan orang-orang yang miskin. Bukan Nabi minta supaya miskin hidupnya. Yang dimaksud adalah supaya saya bisa merasakan keadaan orang-orang miskin itu. Dan matikanlah aku dalam keadaan seperti mereka. Orang miskin itu biasanya tulus sekali, ikhlas, hilang barangnya gitu. Saya kemarin naik, satu orang mengantar saya naik ojek gitu kan, saya lagi jalan, terus dia cerita, saya lagi jalan, terus dia bilang sama saya, kebetulan saya bawa koper, dia agak berat gitu kan, terus saya bilang, Pak, biar saya yang bawa motornya, Bapak yang pegangin koper. Loh kok bisa Pak? Ya nggak apa-apa, Bapak ajak aja, anggap aja saya yang ngojek gitu kan, ketawa dia gitu, lalu dia di belakang saya, sementara dia pegang koper saya di belakang, karena dia agak kecil badannya, maka beliau mengatakan pada saya, ini motor saya baru hilang kemarin gitu. Kemudian saya baru cicil 2 tahun, ini padahal sudah setengah mati, ya hilang. Terus bahasa terakhirnya itu yang sambil pelajaran, dia bilang apa? Tapi ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dan sekarang ini keluarga saya cicilkan saya motor ini Pak. Saya berpikir, subhanallah ya, beratnya motor itu bagi dia mungkin 12-13 juta. Bukan dengan seperti sebagian orang yang Masya Allah mau gonta-ganti mobil bisa. Itu berat, tapi dia bisa dengan mudah mengikhlaskan. Itu keadaan orang miskin biasanya begitu. Jadi mereka gampang, lebih dekat dengan keikhlasan. Itu yang dimaksud di sini. Dan himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6269 dan Muslim 2177. Kata Nabi SAW, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi thumma yajlisu fi walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia menduduki tempatnya. Akan tapi lapangkanlah dan luaskanlah. Kalau mau masuk pamit baru masuk ke sebelah, gitu kan? Juga teman-teman jangan sampai kayak di masjid ada sudah dilowongkan tempat buat seseorang, jangan kita ambil. Memang sudah begitu. Ya sudah, ada saudara kita muslim, kita pindahlah ke tempat lain. Kalaupun kita mau, maka lebarkanlah atau luaskanlah. Dalam riwayat yang dikatakan, lunakkan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian supaya bisa masuk dalam saf. Tapi kalau kita pindahkan orang lain hanya karena dia tukang sampah, hanya karena dia orang yang tidak dikenal di masjid itu, maka ini semua tidak dibenarkan. Allahu a'lam.